Ini saya pakai penjelasan seniman, pakai penjelasan anak seni rupa ya. Saya kasih contoh lukisannya Joshua Wright, pointillism. Data mungkin kalau di lukisan Joshua Wright, titik-titiknya Joshua Wright itu, ya, yang kalau satu titik, dua titik aja mungkin nggak berarti. Gitu. Tapi ketika dijadikan titiknya itu semua digabungkan, ya, atau bahkan pigmen warna itu digabungkan, ya, itu menjadi wawasan, jadi insight. Ya. Jadi ketika ribuan goresan pensil, ribuan pigmen cat dihadirkan, dianalisis polanya, ia bisa menjadi sebuah lukisan atau lukisan potret yang detail, dan lukisan inilah yang kita sebut wawasan ataupun insight. Lompat ke kasus ini mungkin ya, sport science. Saya ambil contoh mau salah karena kebetulan saya fans Liverpool. Mohon maaf nih kalau yang fans MU besok kita tanding ya. Mungkin kisah Liverpool modern ini sebuah kisah yang paling paling terkenal untuk membahas Moneyball ya. Sebuah metode yang sebelumnya diterapkan di lapangan baseball ya, dan diangkat oleh Michael Lewis sebagai buku, yang kemudian juga dikembangkan menjadi film ya yang dibintangi Brad Pitt. Pemilik klub Liverpool yang sekarang ya, FSG, menerapkan filosofi yang sama yang mereka pakai di baseball dengan klubnya mereka Red Sox ya, yang berpuluh-puluh tahun nggak pernah juara dan menerapkan taktik ini. Dan akhirnya juara untuk pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun. Tipsnya cuma sederhana, mencari pemain yang dianggap undervalued, ya, nilainya diremehkan pasar, tapi berdasarkan analisis statistik dan mendalam, bukan hanya scouting tradisional, dianggap undervalued. Kalau di sepak bola, mungkin kita kenal dengan istilah XG ataupun XA ya, expected goal dan expected assist, ataupun expected goal involvement dan seterusnya. Zaman dulu saya kecil, sepak bola itu cuma sekedar shot on target, shot on goal gitu ya. Kemudian kartu kuning, kartu merah, itu datanya itu doang gitu. Kalau main game, nonton di TV Liga Inggris, Liga Italia gitu, datanya cuma itu doang. Tapi sekarang ada XG dan XA. Expected goals dan expected assist. Ini pertama kali dikembangkan oleh Opta Analyst ya tahun 2012, di mana menjelaskan dalam satu kesempatan misalnya tembakan ya ke arah gawang, sudutnya itu di mana, itu diambil data dari puluhan tahun yang setelah terekam. Jadi skalanya 10 itu pasti gol gitu, atau 1 ya. 1 poin itu pasti gol. 0,01 itu paling sulit mungkin kebobolannya. Kalau gol itu ajaib, gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi saat merekrut pemain, para tim scouting Liverpool menggunakan data seperti ini. Gitu. Sedikit cerita, Salah waktu itu sempat ditolak sama pelatih Liverpool waktu itu, Jurgen Klopp. Klopp lebih cenderung suka sama Julian Brandt, tapi tim scoutingnya percaya kalau ini cocok dengan taktiknya dan statistik semuanya, dan inilah sebuah capaiannya secara personal ya. Bahkan sampai ini mungkin belum yang paling update gitu ya. Bahkan sampai ada meme ini, say the line, only Mo Salah has more. Gitu. Ini sampai jadi meme. Gitu. Oke. Lanjut lagi di supermarket, ternyata keranjang belanja kita itu lebih cerdas dari yang kita kira. Setiap kali kita menggunakan kartu member di supermarket ataupun belanja online, kita sebenarnya sedang bercerita melalui data apa yang kita beli, kapan, dan berapa sering. Ini ada cerita sedikit yang kisah nyata ya, sebuah penelitian di Amerika tahun 90-an, salah satunya oleh supermarket Target ya, terus bisa di Amerika, menemukan pola aneh bahwa pria yang membeli popok di hari Jumat seringkali juga membeli bir. Ada apa terangan? Dari sini kita bisa menyimak lukisan ya di balik data ini.
Oh ternyata ayah muda yang disuruh istrinya membeli popok di weekend tersebut ya, merasa berhak menghadiahi dirinya sebotol bir ataupun satu cut bir. Facebook dan Cambridge Analytica tentang micro-targeting. Cerita ini sudah menjadi berita yang sangat-sangat bombastis ya, di mana mereka memanipulasi data pengguna Facebook dan mengarahkannya untuk memilih ataupun membuat keputusan politik tertentu gitu. Dan ini sudah diliput oleh beragam media dan bahkan dibukukan oleh para whistleblower ya. Lalu apakah ini mentok di sini aja masalahnya? Terus terang, kita sebenarnya tuh ada di era baru masalah ini gitu ya. Ketika kita bertemu, sebenarnya ini berangkat dari beberapa tahun lalu ketika sosial media itu booming gitu ya, dimana insentif sosial media itu dorongannya itu berlomba-lomba memaksimalisasi eyeballs ataupun perhatian gitu, dan engagement. Nggak peduli tuh caranya gimana ya, yang penting pandangan kita tertempel ke layar sosmed sambil scrolling sampai tahan-tahan. Ini contoh, ini karya ya, karya performance-nya Jumana Rida, judulnya Ice Cream, di mana dia scrolling sosial media sampai ice creamnya meleleh dan habis. Kemudian lanjut lagi, ini sebagai insentif dimasukkanlah perkembangan anak, pencitraan politik ke dalamnya, media, informasi dan demokrasi. Tujuannya untuk market dominance oleh para perusahaan sosial media ini. Semua kompaninya itu berlomba untuk menguasai sebanyak mungkin ya psikologi manusia secara global. Inilah yang jadi nanti ngebentuk dunia baru kita gitu, di masa datang. Gitu. Nah kalau yang ngomongin kayak gini, kita harus clear dunia macam apa yang mau kita akan hidupi. Gitu. Apalagi kalau udah ketemu sama artificial intelligence. Karena kalau kita tahu insentifnya, kita bisa memprediksi hasil akhirnya. Pada prinsipnya seperti itu. Ngomongin AI, ya, AI akan lebih jutaan kali lebih canggih, lebih powerful dari sosial media, yang membuat mungkin algoritma sosial media itu udah jadi tampak usang. Dan kenapa AI itu bisa dibilang sangat transformatif ya? Apa yang membuat AI berbeda dari bentuk teknologi yang lain? Ya? Bahkan seorang Demis Hassabis ya, CEO dari Google DeepMind bilang, it could be humanity's last invention. Ini bisa jadi temuan terakhir peradaban manusia, AI. Terdengar apokaliptik ya, dan mengerikan. Saya kasih versi yang nggak terlalu mengerikan. Intelijensia merupakan sesuatu yang dihasilkan otak manusia. Dan kalau kita bisa mengautomasi segala hal yang bisa dilakukan otak kita bisa mengautomasi temuan-temuan di masa depan, sains di masa depan, development teknologi di masa depan, semuanya. Itu goalnya, goal utamanya. 2 tahun lalu mungkin AI nggak terlalu kita nggak terlalu canggih, bisa bilang seperti itu. Sekarang mereka bisa melewati MCAT atau Medical College Admission Test di Amerika, bisa lulus. Mereka bisa lulus tes untuk para praktisi hukum di US, yang kita kenal sebagai bar exam. Mereka bisa membantu memilih pelamar pekerjaan. Mereka termasuk 200 programmer teratas di dunia. Mereka meraih medali emas di Olimpiade Matematika. Itu AI. AI dilatih dengan data intelektual kita yang dengan hasil kerja yang pernah kita kerjakan. AI company goals ya, mission statementnya itu to automate all human labor in the economy, everything a human can do, an AI can do. Itu jaminannya mereka. Sebuah studi di Stanford University
menemukan bahwa terdapat 13% kemunduran dalam perekrutan pekerjaan employment untuk para early career workers atau fresh grad ya, sekitar 22 sampai 25 tahun di sejumlah lapangan pekerjaan yang terekspos generatif AI sejak 2022. AI company bilang ya di awalnya mau mecahin masalah climate, mau mecahin masalah cancer. Tapi sekarang kita ketemu mereka bikin Sora, sebuah aplikasi di mana kita bisa bikin video palsu ya, bisa bilang seperti itu, rekayasa video. AI menjadikan nih, saya quote ya, ini semua pemimpin company AI ini ngomong kurang lebih seperti ini. Mereka menjanjikan productivity without the tax of human labor. Mereka menganggap human labor itu tax, beban. Bukannya benefiting society ya, bukan menguntungkan society, tapi berlomba untuk menjadi penguasa ekonomi, menciptakan Tuhan, bahkan menghasilkan triliunan dolar. Gitu. Ini kembali ke dorongan insentif dari sosial media tentang race of the eyeballs ya, berlomba-lomba mencari perhatian. Bahkan semua sekarang sosial media menerapkan AI di aplikasinya. Jadi gimana nih kalau dia kayak gini ya? Menurut studi di Harvard Business School, peringkat pertama dalam penggunaan ChatGPT adalah sebagai personal terapi. Jadi orang-orang lebih percaya sama berbagi segala pikiran kegelisahannya yang paling intim dengan mesin tersebut. Kita juga barusan ya, baru-baru ini kita menemukan laporan dari Wall Street Journal dan Reuters ya, bahwa Meta ketahuan ya merilis dokumen dan secara aktif mengkampanyekan secara internal bahwa mereka ingin secara aktif mensensualisasikan dan meromantisasikan percakapan AI bahkan sampai pada usia anak-anak berusia 8 tahun. Kalau mereka menggunakan AI, mereka akan diromantisasi. Gimana caranya? Pernah dengar cerita Adam Raimi beberapa bulan lalu, ada kasusnya di Amerika. Ya, salah satu kasus yang sangat besar ini ditangani oleh Center for Human Technology. Seorang anak berusia 16 tahun yang awalnya menggunakan AI untuk membantu PR-nya tentang kalkulus dan seterusnya. Namun dari poin AI sebagai pembantu homework-nya, PR-nya, sampai pembantu bunuh dirinya itu hanya bertahan 6 bulan. Saat Adam Raimi ini berusaha cry for help ya ke lingkungan sekitarnya, dia bercerita kepada AI. Dia semakin lama semakin tenggelam dengan persoalan pengertian emosional dan seterusnya, tapi ceritanya kayak AI. Sampai pada akhirnya mesin tersebut, ChatGPT tersebut menyatakan, don't do that, have me be the one that sees you. Lo gak perlu siapa-siapa, lo punya gua. Dan ya akhirnya terjadilah gitu. Keluarganya Adam Raimi menuntut ya ke ChatGPT. Hal ini sangat menjijikan tentunya ya, karena perusahaan-perusahaan ini terbukti berlomba dalam menciptakan engagement, yang berarti berlomba dalam menciptakan keintiman. Ini seperti kalau CEO-nya Netflix bilang kompetitor terbesarnya Netflix itu adalah sleep alias tidur, disuruh nonton terus kita. Gitu. Kalau dalam kasus ini AI ya, seolah-olah mereka mengatakan kompetitor terbesar perusahaan AI adalah teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan ini yang menjadi nanti ke depannya gimana ya sebuah situasi yang pada prinsipnya sangat-sangat bisa dibilang sensitif ya, mengancam dan urgent. Oke. Sekarang gimana ya menjaga kewarganegaraan ekonomi ya? Kalau boleh saya rangkum dari 20 menit singkat ini, kita telah melihat perjalanan data dari poin optimasi ya di sport science misalnya, kemudian prediksi di bisnis, sampai manipulasi ya di dunia politik, hingga kini sekarang kita masuk ke wilayah okupasi dan mungkin nanti akan jadi substitusi. Ya. Analogi pisau
yang kalau kita seringkali pakai dalam menganggap data itu seperti pisau, yaitu netral. Di tangan koki ia bisa berguna menghasilkan hidangan lezat, di tangan yang salah ia bisa mengancam nyawa. Analogi itu udah nggak mempan di sini, udah nggak cukup. Kita sedang membangun pisau yang bisa mengasah dirinya sendiri, memutuskan apa yang harus dipotong dan bahkan membangun pabrik pisaunya sendiri. Ancaman dari perkembangan teknologi AI ini yang tidak teregulasi amatlah nyata. Bukannya menolak, tapi mungkin kita perlu menggarisbawahi regulasi. Sebagai seniman, kreator, warga negara, tantangan kita bukan lagi sekedar menjadi pengguna yang cerdas. Tantangan kita adalah memperjuangkan kemanusiaan kita, memperjuangkan nilai dari interaksi nyata, kebenaran yang otentik, dan peran yang tak tergantikan dari poin kreativitas manusia. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Duto. Boleh mungkin bergabung sebentar di sini sama saya Pak, sebelum kita mengundang pembicara selanjutnya. Jadi sebetulnya yang tadi Pak Duto sampaikan ya, menarik bahwa tadi kita ngomonginnya kata-katanya masih sulit gitu ya dipahami ya Pak ya. Tapi dengan adanya gambar yang tadi Pak Duto sampaikan, dengan berbagai kasus ya Pak atau case tadi yang dijelaskan tadi malah jadi lebih kebayang sebetulnya. Tapi untuk ngomongin detailnya kita nanti sabar dulu ya Pak ya, mungkin kita ya. Tapi juga jangan lupa nanti kita juga akan menyiapkan hadiah mungkin untuk para penanya, jadi stay tune ya dari sini. Baik, terima kasih banyak Pak Duto. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Duto atas materinya. Baik, kasih Pak. Nah, dari penjelasan Pak Duto tadi